buat bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari? Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin Al-As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka 2 hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Kata dia, ini utiku aktsara min dzalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Yang terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun, itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15 berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut, boleh kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut, ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pengin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram tetap puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram dia puasa sehari, berbuka sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak, dia boleh berpuasa kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus, seperti Senin, Kemis, kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin, Kemis kali 4 minggu, 8 hari plus Ayyamul Bid, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari berarti berapa? 2 kali 4, 8 tambah 3, 11 hari. Lumayan, cukup banyak, ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah. Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya, di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi SAW berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura.
Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kalian melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan. Sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a. Digandingkan dengan tanggal 10, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, "La in ishtu ila qabil la asumanna tasi'." Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a.